Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Al-mukarramun, para asatidz, para kasepuhan, ketua dan segenap DKM Ar-Rahmah, jamaah sekalian, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat Allah berkahi umur kita, tidak terasa sudah hari Kamis lagi. Sepertinya baru kemarin hari Kamis. Mudah-mudahan sisa umur kita bermanfaat dan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian hadisnya. Insya Allah pagi hari ini kita mencoba membahas hadis yang ke-256 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa rasulil mujtaba wa habibil muqtada Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan hadiyatan ila ruhi muhaddis hadal kitab wa ila arwahi ahli kubur jamaah ta'lim ar-rahmah ghafarallahu dhunubahum syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba asla fi mada zamani ya Rabb. Minhu dawa bufalam tahrab wa ma waqa'at Zubabatun abada fi jismihil hasani ya. Bi khalfihi ka'amami ru'yatun sabatat wala yuradilu fi syamsi dhu fatani. Katfahu qad alatan qawman idha jalasu indal wiladati sif yadabibu tantani ya Rabb.
Muhammadun basyarun wa laysa kal basyarin. Muhammadun yaqutun min baidin hanjari ya Rabb. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatimi hakadha ila muqaddimi ra'sihi. Wa man lahu abun hakadha ila muakhari ra'sihi. Rawahul Khatib an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imsah, usaplah oleh kalian. Ra'sal yatim, atas rambut kepala yatim. Hakada ila muqaddimi ra'sihi. Dicontohkan oleh Rasulullah mengusap anak yatim ila muqaddimi ra'sihi, sampai depan kepalanya dari belakang. Maaf ya, saya buka. Tuh, begini ngusapnya. Tuh, gitu. Tuh, ya. Hakada. Ada yatim nggak di sini? Maju sini. Maju. Gitu ya. Waman lahu abun, kalau yatimnya itu ditinggal ibu, berarti apa namanya? Yatu. Hakada ila muakhiri ra'sihi. Usaplah atas rambut kepalanya ila muakhiri ra'sihi, dari depan. Tuh, ke belakang. Kalau yang nggak punya ibu. Tadi yang nggak punya bapak dari belakang ke depan. Ternyata ada aturannya begitu. Bagian daripada sunnah Rasul. Di sini sampai dicontohkan hakadha. Seperti itu. Jadi kembali kalau yatim ditinggal ayah, dari mana tadi? Dari depan ke belakang. Kalau yang ditinggal ibu, dari belakang ke depan. Oh, ibu. Sekarang pertanyaannya, ditinggal dua-duanya. Bolak-balik. Benar. Jadi dari belakang ke depan ke belakang. Tinggal. Oh. Yatim itu definisinya yang ditinggal bapak. Dialah yang harus kita santunin karena pemberi nafkahnya udah nggak ada. Yatimnya ada batasan waktu sampai sebelum akil balik. Makanya di sini ada tata cara mengusap rambut atas kepala. Jadi sebelum balik mah nggak jadi masalah. Makanya yatim nanti kalau sudah balik hilang status yatimnya. Atau misalnya mamahnya punya lagi. Ya contoh-contoh BCL, Bunga Citra Lestari. Kan punya anak satu tuh yang kecil. Kira-kira anak yang satu kecil sekarang masih statusnya yatim. Lagi status anak yatim hilang sudah. Maka kalau nyantunin hati-hati. Karena dia sudah ada pengganti pemberi nafkah.
Jadi sudah ada pengganti pemberi nafkah. Maka disunahkan kalau nikah itu sama yang suaminya meninggal, sunnah. Tuh, cari sunnah. Maksudnya di situ ada nilai ibadah. Apalagi kalau anak yatimnya banyak, 11 gitu kan. Urusin yatim. Dan Rasulullah selalu konsen dengan yatim. Dalam hadis yang lain yang pernah kita bahas, Rasulullah bersabda, "At-tuhibbu ayyalina qalbuka." Terus, "Wa tudrik hajataka. Irhamil yatim, wamsah ra'sahu, wa at'imu min ta'amika, yalin qalbuka, wa tudrik hajataka." Rawahu Tabrani. Baginda yang mulia bersabda, "At-tuhibbu ayyalina qalbuka." Jika kalian menginginkan hati kalian luas, jembar, merdeka, jauh dari problem kehidupan, watudrik hajataka, dan berhasil apa yang kalian hajatkan, yang kalian maksud, yang kalian cita-citakan. Yang pertama, irhamil yatim, muliakan anak yatim. Yang kedua, wamsah roksahu, usap atas rambut kepala anak yatim. Nah, di situ kan bahasanya usap doang. Hadis tadi dipraktekkan oleh Rasulullah seperti apa ngusapnya. Ternyata kalau yang ditinggal ayah dari belakang ke depan. Kalau ditinggal ibu dari depan ke belakang. Wa at'imhu min ta'amika, dan beri makan apa yang kalian makan. Biasa kita makan apaan? Kasih yatim. Apa kata Rasul? Yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Yalin. Yalin itu lain. Hatimu akan lembut. Akan luas. Jauh dari problem kehidupan. Jauh dari masalah. Jauh dari rungsem, stres. Wa tudrik hajataka, dan berhasil apa yang kalian hajatkan. Yang kalian maksudkan. Tuh. Bahkan Rasulullah itu yang hadis yang satunya, barang siapa mencintai anak yatim, memelihara anak yatim, kata Rasul, hakata, akan duduk di sampingku nanti. Jadi ini aku, kata Rasul, orang yang peduli dengan yatim akan duduk sebelah kananku. Masya Allah. Jadi selalu konsen dengan yatim. Kenapa? Karena Rasul sendiri merasakan jadi seorang yatim. Makanya syair yang indah, hafal nggak ya? Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengawini mama ya. Nah, hafal kan syairnya kan? Amin. Oh ya, amin. Ngopi, ngopi sih, ngopi. Lu mau diajak nyanyi begini. Pais tuh. Eh, tapi emang susah sih beranian sendirian ya. Mestinya didampingin apaan gitu ya. Itu tadi. Jadi Rasul konsen dengan yatim. Kenapa? Karena merasakan betapa pedihnya menjadi seorang anak yatim. Masya Allah. 2 bulan di kandungan ibu ditinggal ayah. Rasul lahir ke alam dunia nggak punya ayah. 7 tahun di alam dunia ditinggal ibu. Bahkan kisah yang memilukan. Sepulang dari Madinah, di pertengahan jalan masuk sebuah desa namanya Abwa, pertengahan Madinah dan Mekah. Ibundanya Siti Aminah kelelahan sampai meninggallah di perjalanan. Umur Nabi waktu itu 7 tahun. 7 tahun. Begitu
Sayyidah Aminah mau dimasukkan ke lubang lahat, itu Muhammad kecil ikut ke dalam. Sambil megangin jasad ibunya. Dia bilang, "Ibunda, saya sudah tidak punya siapa-siapa. Ayah tidak ada, ibu tidak ada. Maka izinkan Ananda ikut denganmu masuk ke lubang lahat ini. Dan tidak akan aku pulang ke Mekah." Waduh, itu asistennya Siti Aminah namanya Ummi Aiman. Dirayu oleh Ummi Aiman. "Muhammad, engkau masih punya kakek. Pembesar Quraisy, pembesar Mekah. Pulang sayang." "Tidak, pulang saya." "Tidak, aku mau bersama ibu di sini." Waduh, itu jadi wajar memang. Jadi seorang yatim itu seperti itulah. Akhirnya dirayu mau pulang. Sampai ke Mekah langsung oleh kakeknya Abdul Muthalib. Waduh, bagaimana Muhammad kecil dirangkul oleh kakek yang sayang banget. Tadinya kan tidak diizinin Aminah ke Madinah. Hanya diurusin oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun meninggal kakeknya. 8 tahun Muhammad kecil terumbang-ambing kehidupan. Diurusin oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu dari istri yang lain, beda ibu dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, jadi keturunan Rasul itu banyak. Ada keturunan dari Rasul gitu kan. Ada dari Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau dari Abu Lahab, Abu Jahal beda emang, beda. Beda. Keras-keras orangnya, keras-keras orangnya. Iya, dar-der mulu hobinya. Jadi keturunan Rasul mah lembut, lembut, bersahaja, penuh dengan akhlak, penuh dengan totok romo, oh, bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Tausiahnya penuh dengan percikan air yang indah, yang terdengarnya syahdu. Wah, masih banyak keturunan Rasul yang ceramah seperti itu. Waduh, waduh, kedengarannya enak, nikmat. Beda mungkin yang dari keturunan Abu Jahal tadi. Beda. Oh, waduh, waduh, hantem kromo. Orang lain dicaci maki, dikafirkan. Waduh, waduh, waduh. Kembali tuh status Rasulullah. Betapa beliau merasakan bagaimana pahitnya jadi seorang anak yatim. Maka kembali kepada sunnah Rasul tadi, kalau jamaah ar-rahmah, satu, ingin hatinya luas, lembut, ingin cita-citanya terkabul. Saya yakin jamaah ar-rahmah punya cita-cita. Minimal cita-cita terakhir mengunjungi Baitullah. Amin. Lagian orang lain pada ke Mekah ini mah betah amat ya di sini ya. Betah amat. Orang lain pada berangkat ke Mekah ini mah di Ar-Rahmah aja. Mah aja. Gitu ya. Nah itu cita-cita, cita-cita, keinginan. Di antara tadi syaratnya 3. Muliakan anak yatim. Bahkan dalam hadis yang lalu kita pernah membahas, apabila di rumah kita terdapat anak yatim, itu cahaya Allah mengalir terus ke rumah kita. Jadi binurillah, cahaya Allah mengalir terus ke rumah kita. Kalau di rumah kita ada yatimun mukramun, anak yatim yang kita muliakan, yang kita muliakan. Wah, itu cahaya Allah setiap detik ke rumah kita. Apalagi kalau anak yatimnya sama kita udah manggilnya kayak anak beneran, papa, abi, ayah. Wah, kalau udah begitu tuh udah jinak banget tuh. Tinggal kita ngomong sama istri kita. "Umi, sini ada apa, Bi? Ini anak yatim udah deket banget sama kita ya, Mi ya?" Sama
Abi sudah manggil abi, sudah manggil papa, sudah manggil ayah. Bagaimana kalau ayah punya usul? Usul apa, Abi? Sekalian aja mamahnya, papa urusin. Oh, kata Umi. Oh begitu, Pak. Emang papa udah bosan hidup gitu. Kenapa Mi mau Umi mutilasi? Itu bini Ustad, bagaimana bini RT kira-kira. Kembali. Jadi imsah ra'sal yatim. Nah ini bagian daripada sunnah. Bagian daripada sunnah. Nah, kita ambil mafhum mukhalafah. Makna yang terkandung dalam hadis ini. Bahasa menesnya. Makna implisit di dalam hadis ini. Apa coba? Kalau anak yang ditinggalkan, anak laki-laki yang ditinggalkan ayah, ibu, kata Rasul, usaplah dari belakang ke depan. Toh, maksudnya apa? Beda anak laki-laki mah bukan hanya tanggung jawab nafkah, tapi juga tanggung jawab pendidikan, itu maksudnya. Karena ini di sini nih tempat otak. Nah, ini di sini menyimpan memori tentang pendidikan. Maka dari sini, ini mafhumnya. Set ke depan, artinya ngurusin anak yatim bukan hanya memberi apa tadi? Nafkah. Bukan hanya memberi jajan makan, bukan. Tapi pendidikannya kita tanggung jawab. Itu. Kalau yang anak perempuan tadi, dari depan ke belakang. Perempuan mah, punten. Emang sudah fitrah, sudah qadarullah. Nggak jauh dari dapur, sumur, kasur, terus bubur, kira-kira begitu. Itu perempuan. Kalau laki-laki dia harus panjang, panjang langkah. Maka dari belakang, otak dulu. Wah, otak dulu. Tuh ke depan kita harus tanggung jawab pendidikannya. Jangan lupa, secara kejiwaan yatim biasa bandel, bengal, bangor. Kenapa? Karena memang kontrolnya nggak ada. Jadi stoppernya nggak ada, kontrolnya nggak ada. Siapa? Ayahnya nggak ada. Makanya buru-buru tuh. Kalau ada yatim, deketin mamahnya biar ada kontrol. Gitu ya. Biar ada kontrol. Makanya tugas Pak RT itu bukan mendata KTP doang. Data itu. Yatim-yatim yang ada di wilayahnya. Data. Itu tanggung jawab Pak RT itu. Ada RT nggak di sini? Dengerin teh. Tanggung jawab. Nanti masalah kerohanian panggil ustaz. Tanggung jawab tuh. Maka dulu saya pernah bercerita. Rasul punya sahabat namanya Buhairoh. Ketika hijrah ke Ethiopia, bahasa sononya disebut Abyssinia. Pulang hijrah dari Ethiopia, di perjalanan Buhairoh meninggal. Karena udah sepuh. Istrinya namanya Siti Saudah. Begitu Rasulullah sampai Mekah, nanya Siti Saudah, mana suamiku? Rasul menjawab, qadarullah, meninggal di perjalanan. Nyi Saudah meratapi kematian suaminya. Tiap hari dia bilang begini bahasa Cengkarengnya, siapa yang ngasih makan anak gua? Bagaimana hidup gua? Suami gua nggak ada. Siapa yang peduli sama gua? Tiap hari tuh Nyi Saudah. Hanya kedengar sama Rasulullah. Diparanin oleh Rasulullah. Wahai Nyi, sudahlah jangan engkau selalu meratapi kematian suamimu. Karena bagaimanapun sudah takdir. Dinasehatin begitu kata Nyi Saudah, apa jawabannya? Iya, Rasul mah enak laki-laki. Coba. Perempuan emang bibirnya begitu dari zaman bahula juga. Ame Rasul aja ngelawan. Bagaimana sama Ustaz? Ame Rasul aja ngejawab ya. Nyi Saudah. Emang bener sih. Dia bilang, Rasul mah enak laki-laki. Saya kan perempuan. Yang ngasih makan anak saya siapa Rasul? Akhirnya kata Jibril, Muhammad,
udah nikahin dia, tuh coba disuruh Allah. Akhirnya kata Rasul, tenang Nyi Saudah, nanti juga ada yang menafkahi anak-anakmu. Siapa Rasul? Nanti juga ada yang menikahi kamu, yang bertanggung jawab terhadap anak-anakmu. Siapa Rasul? Waduh langsung Nyi Saudah. Padahal udah nenek-nenek tuh. Saudah udah nenek-nenek. Nenek-nenek. Kalau nenek-nenek kan identik dengan ya, peot lah. Apa kata Rasul? Orang yang paling dekat dengan dirimu. Siapa Rasul? Yang paling dekat denganku saat ini? Engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Akulah yang akan menikahimu. Waduh, Nyi Saudah. Sumringah. Langsung senyum. Siapa yang nggak mau dinikahi Rasulullah? Bukan main. Jadi Rasul sejarah punya istri, maaf nenek-nenek, ya Nyi Saudah tadi. Makanya kita simpulkan jamaah ar-rahmah kalau mau ngambil sunnah Rasulullah menikahi perempuan, cari seperti Nyi Saudah. Sunnah. Sunnah. Sunnah untuk jamaah ar-rahmah. Iya. Ya, kalau saya kan masa nenek-nenek dibawa ke tempat mengulidan kan gitu kan. Kira-kira gitu. Nah, yang bener aja kan gitu. Nah, sampai mana tadi? Nenek-nenek. Nenek-nenek tadi Saudah. Dan itu sejarahnya Rasulullah. Artinya menyelamatkan akidah. Tuh. Makanya mulai sekarang bilang sama istri jamaah ar-rahmah, Mama, tadi materi di ar-rahmah bagus, bukan main. Apa? Ada penyelamatan akidah. Iya. Jadi supaya mereka jangan meratapi kematian suaminya, papa disuruh nyari, nah itu maksudnya. Anak yatim dulu, langsung janda aja. Ayah nih yang atuh nih, demen banget gitu ya. Duh, Masya Allah. Kembali tadi tentang yatim. Itu yatim. Nanti kalau dia sudah punya suami kan yatimnya sudah tidak status lagi dia menyandang yatim. Bahwa dia sudah ada penanggung jawab. Siapa? Ya bapak sambungnya. Bapak sambungnya. Jamaah yang dimuliakan, itulah tentang makna hadis tadi. Insahwa sal yatim hakada. Hakada itu sampai dipraktekkan oleh Rasulullah. Dan hadis ini bersandarnya kepada siapa tadi? Ibnu Abbas. Maksudnya Abdullah bin Abbas, putra dari pamannya Rasul Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.